bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya, sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Nah, agar lebih semangat lagi, mari kita buka pembelajaran dengan membaca doa belajar bersama. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah kita berdoa, pada kesempatan kali ini anak-anak, kita akan belajar pada mata pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Lalu materi apa hari ini? Sebelum kita masuk materi, coba anak-anak perhatikan gambar di samping. Ada gambar apa itu? Ya, gambar di samping adalah gambar majelis taklim atau tempat untuk orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Nah, anak-anak, salah satu cara seseorang untuk mencari kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara berdakwah. Di zaman modern saat ini banyak cara untuk kita dapat belajar, dapat menimba ilmu, dapat berdakwah dengan fasilitas-fasilitas yang sangat modern. Seperti kita bisa menonton televisi, kita mendengarkan radio, atau kita bisa juga melalui media-media sosial seperti dengan Facebook, WA, Twitter, YouTube, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, lalu bagaimana ya cara dakwah Rasulullah dulu? Kan waktu itu belum ada medsos, kan waktu itu belum ada TV. Lalu bagaimana ya? Nah, itu adalah materi kita hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah belajar tentang bagaimana dakwah Rasulullah saat itu. Nah, kalau kita mau mengetahui bagaimana Rasulullah berdakwah, kita harus belajar tentang sejarahnya. Nah, anak-anak, kita kan sebelumnya sudah ada yang tahu belum kapan Nabi Muhammad itu menerima wahyu? Ya, Nabi Muhammad menerima wahyu ketika beliau berusia 40 tahun. Dan saat itu beliau sedang menyepi atau menyendiri di Gua Hira. Wahyu disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Nah, lalu kapan ya kira-kira Rasulullah berdakwah? Apakah setelah wahyu itu disampaikan, wahyu pertama kali itu turun, Rasulullah langsung berdakwah? Tidak, anak-anak. Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah ketika wahyu kedua yang turun, yaitu ketika surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Itu Rasulullah baru mulai berdakwah. Nah, anak-anak, lalu bagaimana cara Rasulullah berdakwah? Bagaimana sih strategi dakwah Rasulullah ketika itu? Ya, yang pertama, awalnya Rasulullah itu berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Bagaimana sih dakwah sembunyi-sembunyi itu? Berarti dakwah secara sembunyi-sembunyi itu dari mulut ke mulut. Rasulullah pertama kali berdakwah itu hanya kepada keluarganya, hanya kepada tetangganya, kerabatnya, dan sahabat-sahabat dekatnya. Siapa saja mereka? Seperti ada istrinya Khadijah bin Khuwailid, ada teman dekatnya Abu Bakar As-Siddiq, ada sepupunya Ali bin Abi Thalib. Nah, anak-anak, lalu berapa lama ya Rasulullah SAW itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu kurang lebih sekitar 3-4 tahun, dan itu dilakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam, salah satu sahabat dekat Rasulullah ketika itu. Nah, anak-anak, ketika Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi tadi, apakah hasilnya sangat memuaskan? Ternyata saat itu masih banyak yang belum bisa menerima ajaran Rasulullah SAW. Dan saat itu ada orang-orang pilihan yang pertama kali masuk Islam atau biasa dengan disebut as-sabiqun al-awwalun. Siapa saja sih mereka, anak-anak?
Yang pertama itu ada Khadijah bin Khuwailid, yaitu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah. Yang ketiga ada Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Rasulullah. Yang keempat ada Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah ketika kecil. Yang kelima ada siapa? Ada siapa ya? Yang kelima ada Utsman bin Affan. Saat itu juga sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya ada siapa lagi anak-anak? Ada siapa ya? Ada Sa'ad bin Abu Waqqas. Ada Sa'ad siapa? Ada Sa'ad bin Abu Waqqas. Ada Sa'ad bin Abu Waqqas. Itu yang keenam. Yang ketujuh ada Zubair bin Awam. Yang kedelapan ada Abu Ubaidillah bin Jarrah. Yang kesembilan ada siapa ya? Ada tadi ada Arqam bin Abil Arqam. Nah, yang terakhir yang ke-10 itu ada Za'ad bin Haritsah. Tapi ada satu lagi ternyata anak-anak, ada siapa? Talha. Ada Talha bin Ubaidillah. Nah, itu lagi adalah orang-orang pilihan, orang-orang pertama kali yang masuk Islam ketika Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, lalu setelah Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, selanjutnya Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan. Bagaimana ya cara Rasulullah berdakwah secara terang-terangan dan kapan itu terjadi anak-anak? Nah, anak-anak, Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan tentunya menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perintah Allah itu berada pada tahun keempat kenabian Rasulullah, dan saat itu turunlah surah Al-Hijr ayat 94 yang isinya artinya anak-anak, perintahnya itu berfirman bahwasanya maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Nah, anak-anak, setelah turunnya surah Al-Hijr ayat 94 itu Rasulullah segera menunaikan. Jadi Rasulullah segera berdakwah secara terang-terangan. Lalu bagaimana ya cara Rasulullah berdakwah secara terang-terangan itu? Kalau secara sembunyi-sembunyi tadi kan hanya melalui kerabat, tetangga, dan sahabat dekatnya dari mulut ke mulut. Kalau secara terang-terangan ini berbeda anak-anak. Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan dengan cara mengundang kerabat dan orang-orang terpandang di kalangan Quraisy dalam sebuah jamuan makan. Nah, di sana Rasulullah mulai menyampaikan ajaran Islam anak-anak. Tapi apakah semuanya merespon dengan baik? Tidak anak-anak. Di sana dalam jamuan atau dalam dakwah Rasulullah secara terang-terangan tersebut banyak yang menolak. Mereka ada yang menolak secara halus dan ada yang menolak secara terang-terangan, menentang ajaran Rasulullah secara terang-terangan. Tapi apakah ada yang mau menerima ajaran Rasulullah? Ada anak-anak, seperti ada Umar bin Khattab, ada Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu pamannya Rasulullah. Nah, terus bagaimana dengan mereka yang menolak? Mereka yang menolak itu juga ada kerabat dekat Rasulullah, yaitu ada pamannya Abu Lahab dan ada pamannya Abu Jahal. Nah, lalu ketika ditentang itu, apakah Rasulullah tetap semangat? Tidak anak-anak. Rasulullah tetap kukuh dalam berdakwah. Rasulullah di saat itu walaupun ditolak, Rasulullah tetap melanjutkan dakwahnya dengan berbagai metode dan cara. Nah, salah satunya Rasulullah juga berdakwah atau menyuarakan ajakan, mengajak umat Islam, mengajak kaum Quraisy untuk masuk Islam melalui mimbar di Mekah. Jadi Rasulullah juga berdakwah di mimbar-mimbar Mekah supaya banyak orang yang tahu dan banyak yang mendengar dan mau mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, walaupun tadi Rasulullah udah mati-matian berdakwah secara terang-terangan, masih saja banyak kaum kafir Quraisy yang tidak mau mengikuti
ajakan Rasulullah. Sebenarnya apa ya alasan mereka tidak mau? Ternyata ada beragam anak-anak alasannya. Yang pertama misalnya ya anak-anak, itu karena adanya persaingan merebut kekuasaan. Jadi di masa itu antar suku itu saling berebut siapa yang terkuat. Dan kalau kaum kafir Quraisy mengikuti ajaran Rasulullah, mereka menganggap bahwasanya mereka itu telah tunduk kepada Nabi Muhammad SAW dan Bani Hashim. Padahal sejatinya kan tidak seperti itu ya anak-anak. Jadi itu sebenarnya hanya ketakutan mereka terhadap kekuasaan mereka yang akan direbut oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua alasannya anak-anak, mereka itu kan ada kasta, jadi ada majikan dan ada budak. Dan saat itu kan budak itu kan tidak dihargai, hak manusia kan tidak dihargai. Nah mereka takut ketika mau masuk Islam nanti kan mereka tidak punya budak lagi. Para orang-orang terpandang kaum Quraisy takut tidak ada budak lagi, tidak boleh memperbudak orang lagi, kan mereka takut tidak menginginkan itu. Nah terus yang ketiga itu ada bahwasanya kaum Quraisy atau kaum kafir Quraisy itu sangat menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala karena merasa mereka itu memiliki status sosial yang tinggi. Jadi kan tadi ada suku-suku kaum Quraisy ya anak-anak. Nah, mereka kan punya kedudukan yang tinggi, punya kedudukan terpandang. Jadi mereka itu enggan untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW yang kedudukannya pun tidak seberapa, ibaratnya seperti itu. Nah, lalu apa alasan selanjutnya anak-anak? Alasan selanjutnya mereka takut hilangnya penghasilan anak-anak. Zaman dulu itu kan ada jual beli patung, jadi jual beli berhala. Jadi ketika mereka mengikuti ajaran Rasulullah kan tidak boleh adanya menyembah selain Allah. Nah ketika itu mereka takut kalau mereka mengikuti ajaran Islam, pada akhirnya mereka tidak bisa berdagang berhala. Jadi hilanglah penghasilan mereka, mata pencaharian mereka. Nah anak-anak, itu tadi adalah beberapa alasan terkait kenapa kayak kaum kafir Quraisy menentang ajakan Rasulullah untuk masuk Islam. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Kalau sudah paham, kita lanjut ya. Selanjutnya, ibu ingin anak-anak menuliskan secara singkat, menceritakan kembali tentang strategi dakwah Rasulullah yang telah ibu sampaikan tadi anak-anak. Nah, nanti tulisannya dikumpulkan ya anak-anak. Selanjutnya, ibu akan menampilkan sebuah video yang ibu harap nantinya dapat menambah wawasan anak-anak terkait strategi dakwah Rasulullah. Bisa diperhatikan ya video berikut. Saat Islam belum berkembang, banyak berhala yang berdiri di sekitar Ka'bah. Kaum-kaum di sana pun senantiasa menyembah berhala-berhala itu. Saat itu, Nabi Muhammad tengah berusia 40 tahun ketika ia menerima wahyu pertamanya. Seperti biasa, Nabi Muhammad sedang menyendiri di Gua Hiro. Kemudian datanglah malaikat Jibril sambil berseru, "Bacalah!" Nabi pun menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril mengulang-ulang kalimat tersebut dan jawaban yang sama pun keluar dari mulut Rasulullah. Sampai akhirnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang berisi surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah itu, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Dakwah ini dilakukan kepada keluarga terdekat, keponakan, dan paman-pamannya. 4 orang pertama yang menerima dakwah Nabi adalah Khadijah, Abu Bakar, Ali, dan Zaid. Kemudian, turunlah ayat yang memerintahkan dakwah secara terang-terangan, yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan pertama kali dilakukan di Bukit Sofa. Dalam dakwahnya, Nabi Muhammad mengajak kaum Quraisy untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Kaum kafir Quraisy yang mendengar dakwah Nabi Muhammad tidak percaya sama sekali, bahkan mereka mendustakannya, mengejek, dan bahkan melempari Nabi dengan kotoran. Yang mendustakan Nabi pada saat itu adalah Abu Lahab dan istrinya, dan juga Abu Jahal. Banyak penduduk Mekah yang menentang dan memusuhi Rasulullah pada masa-masa awal. Ada banyak alasan dan motif yang mendasari mengapa mereka tidak mau masuk Islam.
mulai dari masalah teknologi, kedudukan sosial, hingga masalah ekonomi. Mereka khawatir jika masuk Islam, maka apa yang mereka miliki akan lenyap. Mereka juga menunjukkan permusuhan yang nyata pada masa-masa awal Islam. Berbagai cara mereka tempuh untuk menghentikan dakwah Islam yang dibawa Rasulullah, mulai dari penyiksaan, ancaman pembunuhan, hingga tawaran harta benda. Semua upaya kaum kafir telah dilakukan, tetapi tidak ada yang berhasil. Rasulullah tetap saja mendakwahkan Islam di Mekah hingga 13 tahun lamanya. Lalu, apa yang terjadi setelah 13 tahun itu? Apakah Nabi masih berdakwah di Mekah? Ataukah Nabi berhijrah ke suatu tempat? Saksikan video selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman. Nah, anak-anak, bagaimana videonya? Menarik tidak? Bagus tidak? Anak-anak jadi tambah paham nggak sih tentang strategi dakwah Rasulullah tadi? Kalau semakin paham, alhamdulillah. Nah, selanjutnya mungkin sampai di sini ya pembelajaran kita kali ini. Kita dapat menyimpulkan bahwasanya Rasulullah dalam berdakwah itu ada dua strategi yang diterapkan. Yang pertama tadi ada strategi secara sembunyi-sembunyi, yaitu hanya disampaikan kepada kerabat, tetangga dan sahabatnya. Dan yang kedua ada apa nih? Ada strategi secara terang-terangan atau dakwah secara terang-terangan yang disampaikan kepada semua kaum kafir Quraisy. Nah, anak-anak, mungkin cukup sampai sini ya pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum ibu akhiri, ibu ada tugas buat anak-anak. Dicatat ya, siapkan kertas dan pulpennya. Dicatat ya. Yang pertama ada soalnya, yaitu kapan Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah? Tadi udah disampaikan ya, tinggal jawab nanti di rumah. Yang kedua, soal kedua, bagaimana Nabi Muhammad SAW berdakwah? Jadi tadi kan Rasulullah berdakwah itu kan ada caranya, ada itu tadi bagaimana? Nanti dijawab di rumah ya. Nah, yang soal yang ketiga itu ada siapa saja orang pertama yang masuk Islam ketika Rasulullah mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, itu nanti buat PR di rumah dikerjakan, nanti dikumpulkan minggu depan pada pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Nah, pada pertemuan selanjutnya nanti kita juga akan belajar tentang tantangan awal Rasulullah berdakwah. Jadi kan tadi kan baru cara-caranya ya, cara-cara Rasulullah berdakwah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang tantangan apa aja sih, rintangan apa aja sih yang dialami Rasulullah ketika berdakwah. Nah, mungkin cukup sekian dari ibu, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.